Jadi selanjutnya itu yang akhlul khamsah yang akan disampaikan oleh materi pada hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan dulu CV dari narasumber tersebut. Untuk nama lengkap, Dr. Rohimi Zamzam, SPSU, SH, MPD, psikolog, tempat tanggal lahir, Muara Pabu, 20 Januari 1971, pekerjaan, dosen PG PAUD, FIP UMJ, jabatan dosen tetap, alamat, Jalan Wibawa Mukti, 2, Perum Asabri Indah, Klaster Puri Duren Asri, 4 blok A nomor 13 RT 07 RW 10 Jatiasih Kota Bekasi. Untuk golongan darahnya itu O, nomor handphone 0812 8234 0103. Alamat email rohimizamzam@umj.ac.id. Moto hidup, kebaikan selalu membawa keberkahan. Riwayat pendidikan SMK atau SMA, yaitu SMA Muhammadiyah 1 Banjar, Masin, perguruan tinggi S1, S1 Psikologi, S1 Hukum, perguruan tinggi S2, S2 PAUD, perguruan tinggi S3, S3 PAUD UNJ. Pengalaman organisasi, yang pertama itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang kedua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang ketiga Nasyatul Aisyah, yang keempat Aisyah, jabatan sekretaris PP Aisyah. Untuk mungkin itu CV dari pemateri pada sore ini. Untuk pemateri mungkin waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'mal wakil, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula amma ba'. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, sadaqallahul azim. Yang kami hormati Wakil Rektor 4 UMJ, Ketua LPP AIK, dan seluruh ananda peserta orientasi Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Muhammadiyah Jakarta tahun 2020. Puji dan syukur tak terhingga patut kita lafazkan sebagai wujud kenikmatan yang Allah selalu berikan pada setiap denyut nafas kita. Syukur yang kita panjatkan kepada Rob semesta alam yang telah menghamparkan dan memberikan ilmunya yang tak terhingga. Umpama hamparan bumi ini adalah kertas, pepohonan adalah penanya, dan seluruh lautan adalah tintanya. Tak cukup menandingi kekuasaan Allah yang maha besar, yang maha memiliki segala keagungan. Syukur dengan segala kenikmatan yang Allah berikan selalu diulang dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Salawat beriring salam semoga selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad SAW, kedua hasanah di jalan dakwah yang selalu memberikan pencerahan untuk peradaban keilmuan bagi setiap insan. Kalaulah tak ada tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalaulah tak ada cinta, tak akan hadir kita di acara OIK hari ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini, kami ingin menyampaikan materi yang ketiga, mungkin bisa di-share screen ya. Materi yang terkait dengan kampus Islami. Pada kesempatan sebelumnya kita juga sudah mendengarkan materi-materi yang disampaikan. Nah, materi ketiga ini adalah terkait dengan adab kehidupan kampus Islami. Lanjut. Nah, ya silahkan lanjut. Nah, kompetensi capaian yang akan kita dapatkan pada materi ini adalah terkait satu tentang
bagaimana etika kita berkomunikasi. Yang kedua tentang berbusana yang islami. Dan yang ketiga terkait juga dengan kawasan tanpa rokok dan narkoba. Lanjut. Nah, kita melihat fakta secara global dari 57 negara anggota organisasi Islam, hanya ada sekitar 500 kampus, bayangkan ya. Padahal di India itu khususnya ya, itu di anggota OKI ya, itu ada 8.407 kampus dan di Amerika Serikat ada 5.758 kampus. Nah, belum ada kampus di dunia Islam yang masuk dalam Academic Ranking of World University. Versi Shanghai Jianhtong selain yang mengatakan itu. Selain itu, per 1 juta umat Islam hanya ada 230 ilmuwan. Sedangkan di Amerika Serikat ada 4 ribuan dan di Jepang ada 5 ribuan yang kemudian ini tercatat sebagai ilmuwan. Ini menurut Pak Ajumardi Ajra ya, hasil dari apa yang kemudian beliau sampaikan. Lanjut. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melihat fakta seperti yang tadi kita lihat bersama. Lanjut. Ismail Al-Faruqi mengatakan bahwa tidak ada harapan akan kebangkitan yang sungguh-sungguh dari ummah kecuali apa? Sistem pendidikan itu dirubah dan kesalahan-kesalahannya diperbaiki. Sesungguhnya yang diperlukan bagi sistem itu adalah dibangunnya bentuk yang baru. Dualisme yang sekarang ini kita jumpai di dalam pendidikan Muslim, pembagi dua menjadi sistem Islam dan juga sistem sekuler harus ditiadakan dan ditutaskan. Nah, prinsipnya adalah kemudian bahwa pendidikan Islam itu menjadi satu kesatuan. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita melihat bangunan kampus Islami yang berkemajuan? Apakah juga UMJ termasuk di dalamnya? Maka kita akan melihat kampus Islami dan islamisasi kampus. Kalau kita bicara kampus Islami, yaitu kehidupan kampus yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka, ketika kita bicara tadi terkait dengan kampus Islami, ada adab yang harus kita lihat. Yang pertama itu adab terhadap diri sendiri. Kenapa ini penting? Karena inilah yang akan nanti menjadi bekal anak-anakku semua untuk meniti ilmu yang kemudian sedang kita akan lakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama apa? Menjaga kebersihan hati, jiwa. Ini penting. Setiap orang niatnya itu harus azamnya kuat. Faiza azam tapatawakal Allah. Ketika masuk ke UMJ itu mau apa? Sampai tuntas karena orang tua sudah menitipkan dan kita sudah mengazamkan untuk masuk ke fakultas atau prodi masing-masing. Kemudian yang B itu menjaga diri tetap di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau belajar ya belajar. Banyak yang kemudian nanti akan ditemui dalam kehidupan nyata ketika kita lulus dari baju putih abu-abu, tapi mudah-mudahan kita selalu di jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap boros dan berlebihan. Hiduplah sederhana, karena kita sedang menuntut ilmu. Orang tua sedang mencari, berikhtiar, dan apalagi di kondisi pandemi seperti ini, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan adalah sikap yang hemat. Bertanggung jawab dan disiplin. Sabar dan tangguh, bekerja keras untuk kesuksesan kehidupan kita menuntut ilmu. Tadi karena sikapnya tidak boros, maka harus hidup sederhana. Menjauhkan diri dari sifat yang sombong. Karena kata Kiai Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan, penyakit itu ada dua, sombong dan kikir. Yang ketiga, adab berpakaian dengan baik. Ada aturannya, nanti kita lihat gambarnya, bagaimana berbusana yang baik bagi perempuan dan laki-laki. Kemudian adab berkendaraan apabila di dalam kampus. Lanjut. Selanjutnya adalah adab mencari ilmu. Pertama,
bersiaplah betul-betul diri kita sebelum hadir di majelis ilmu. Di mana itu? Di kampus. Di ruang mana? Ruang kuliah. Maka kita betul-betul harus tadi berazam untuk niat kuliah dengan baik, menuntut ilmu, mendapat ilmu dari dosen-dosen kita. Yang kedua, tidak membatasi dalam mengambil sumber ilmu. Banyak sekali, tapi ada juga saringan-saringan yang harus kita pahami. Menghormati majelis ilmu. Makanya tadi ada adab berpakaian, nanti akan ada adab berkomunikasi dan lain-lain. Haus ilmu dan juga semangat ingin tahu. Tidak hanya di bangku kuliah di dalam kelas, tapi juga banyak pengalaman yang seperti kakak-kakak lakukan, ikut berorganisasi IMM, ikut dalam kuliah-kuliah atau lokakarya dan lain-lain yang kemudian menambah ilmu kita. Menumbuhkan semangat literasi, membaca itu penting. Membaca itu banyak sekali sekarang peluangnya. Literasi itu tidak hanya di buku, tapi juga kita bisa ambil sumber yang lain. Sabar dalam belajar, tawaduk dan tidak merasa jumawa. Pongah ya, dengan ilmu yang dimiliki. Jujur dalam menuntut ilmu itu penting, karena itu yang ditekankan oleh orang tua kita sejak kita dalam kandungan. Jujur itu menjadi sebuah keharusan bagi kita. Lanjut. Adab kepada dosen. Bagaimana dosen juga sebagai orang tua pengganti kita di rumah. Berbaik sangka kepada dosen. Insya Allah semua dosen ini niatnya baik untuk kita semua, ya. Tidak membicarakan kekurangan dosen. Banyak kurangnya, tapi lihat sisi baiknya. Tawadu, rendah hati. Senantiasa mendoakan. Kami juga mendoakan anak-anakku semua agar masuk dan keluar juga bersama-sama dan tepat waktu. Menghargai dosen atas ilmu yang diberikan sepanjang waktu. Pun ada miskomunikasi, maka lakukan komunikasi yang baik kepada dosen, teman, dan lain-lain. Lanjut. Adab menggunakan alat komunikasi itu penting. Di kelas, HP juga dilihat, ada aturan, nanti ada tata tertib dalam kontak belajar, gitu ya, kontrak belajar yang disampaikan oleh dosen. Komunikasi yang lemah lembut, baik kepada dosen. Kemudian di masjid juga, kita berharap masjid kita yang besar itu juga digunakan untuk sarana ibadah dan juga memperbaiki kualitas keimanan kita. Lanjut. Adab berteknologi, apalagi saat ini dalam kondisi daring, kita pasti di Zoom semua ya, kuliah daring itu bagaimana? Nanti akan ada juga adab-adabnya, jadi tidak menutup video, memperhatikan dan lain-lain. Kemudian bermedsos, kita juga di dalam Muhammadiyah ada lembaga penyiaran yang kemudian mengeluarkan bagaimana adab bermedsos di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menghindari pornografi, ini mau tidak mau di HP kita semua, ini akan muncul. Tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim untuk tidak melakukan itu? Itulah yang disebut dengan kejujuran dan juga kita harus melakukan proteksi diri kita untuk hal-hal yang kurang baik ini. Lanjut. Adab bermasyarakat. Ketika kita in the kos, bagaimana kita berhubungan dengan ibu kos, bapak kos, teman seini, dan lain-lain ya. Beradab dengan baik. Seperti kita di rumah dengan orang tua kita. Dan yang penting menjaga nama alma mater. Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah nama yang kemudian tidak bisa dipertaruhkan hanya karena kita merasa kemudian memakai jaket hijau atau merah, itu juga harus punya adab untuk kemudian membawa warna atau baju itu di tengah masyarakat. Lanjut. Adab berteman. Ini tidak gampang, karena kini teman baru ketemu gitu ya, dari unsur mana saja, dari suku mana saja, maka mencari teman itu adalah teman yang baik. Hadits mengatakan bahwa ketika kemudian kita berteman dengan tukang minyak wangi, maka akan terbawa wanginya. Kita berteman dengan orang yang kemudian tukang tempat, maka baunya juga akan kena. Jadi itu hati-hati dalam memilih teman. Bertaaruf, berkenalan dengan baik, setia kawan, saling meringankan, tidak melakukan perundungan atau bullying. Semua orang punya kekurangan, tapi nggak perlu kita ungkapkan. Tidak melakukan body shaming. Artinya kita harus bersama-sama menghargai bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Sebelum mengatakan, lihat dulu diri kita, baru kemudian kita
menyampaikan kepada orang lain. Lanjut. Adab terhadap lingkungan. Maka tadi beberapa adab tadi itu harus diejawantahkan, diimplementasikan di dalam kelas, di tempat parkir, menjaga kebersihan, kesehatan. Ketika bersin, batuk, berludah, sekarang kan harus pakai masker ya. Ketika batuk juga harus ditutup gitu ya. Menjauhi rokok dan narkoba ini penting. Karena di tempat kita walaupun ada 1, 2, 3, 4 orang yang merokok, tapi kita tidak masuk ke dalam lingkup kelompok itu. Kemudian penggunaan papan pamflet, hati-hati di kantin, di perpustakaan, semua adab itu dijaga dengan baik. Lanjut. Nah, kampus Islami yang dimaksud kemudian tadi sudah kita lihat bersama-sama, sekarang islamisasi kampus. Ini adalah sebuah proses perubahan yang bertahap, berkelanjutan, dan sistemik dalam membentuk sistem dan lingkungan kampus ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mungkin sekarang belum terlihat secara signifikan, tapi kita menuju ke arah sana. Dan kita adalah agen perubahan itu untuk melakukan islamisasi kampus. Maka kita adalah orang penting, orang hebat yang hadir di UMJ karena ditakdirkan oleh Allah. Maka marilah kita bagian dari proses itu untuk melakukan islamisasi kampus. Lanjut. Nah, bagaimana kemudian? Apakah di kampus Islami yang kemudian berkemajuan ini ada di UMJ? Kita lihat. Kita lanjut. Kondisi objektif. Sementara kita kalau bicara regulasi, kita sudah punya peraturan rektor nomor 520 tahun 2015 terkait apa? Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Dicantumkan pada poin 1, nomor 1. Kemudian mengikuti setelah pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Semuanya itu dispiriti oleh Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Maka kita bilang ada catur setelah kemudian pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, yang kedua, kita punya seperangkat struktural yang kita sudah buat secara tersistem. Ada wakil rektor 4 yang membidangi Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan ada khusus lembaga yang menangani bidang ini, yaitu LPP, AIKA, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Ketiga, kita punya kurikulum AIKA sebanyak 8 SKS yang juga merujuk kepada kaidah perguruan tinggi, yaitu Majelis Dikti PP Muhammadiyah. Yang keempat, kita punya sarana lain yang kemudian untuk meningkatkan kualitas diri kita di dalam Al-Islam Kemuhammadiyahan. Apa? Ada pengajian, tadarus, baik itu untuk pimpinan, baik itu untuk karyawan atau tendik, baik itu untuk dosen, baik itu untuk mahasiswa sendiri, dan juga seluruh sivitas akademika. Luar biasa, secara tatanan objektif kita sudah punya segala perangkatnya. Lanjut. Yang kelima, kita punya masjid yang kondusif, asrama. Asrama ini juga mudah-mudahan dijadikan tempat wahana untuk pengkaderan, untuk pembinaan bagi mahasiswa, dan juga lembaga kemahasiswaan. Banyak sekali nanti akan diorientasi pada sisi yang lain. Keenam, busana muslim dan muslimah serta KTR. Tradisi 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun itu juga prosesnya dilakukan. Orientasi Al-Islam Kemuhammadiyahan yang sekarang kita sedang lakukan, ada Baitul Arqam lagi untuk mahasiswa, dosen, karyawan, serta Darul Arqam untuk pimpinan. Ujian komprehensif AIKA, Bina Baca Al-Quran, ini adalah seperangkat sistem yang kemudian menjadi bagian yang akan mensukseskan kampus Islami yang ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Lanjut. Nah, secara empirik, masih cukup banyak hal-hal yang kemudian kita lihat secara nyata belum terjadi di lingkungan kita. Masih terdapat perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nanti adik-adik akan lihat. Tapi kalau melihat itu, ada yang merokok, ada yang narkoba, atau yang lain-lain, silakan laporkan. Karena kita turut andil dalam pelaksanaan proses kampus Islami. Kurikulum yang mungkin belum maksimal terintegrasi, tapi kita berusaha untuk itu. Penataan fisik lingkungan kampus yang sekarang sudah mulai kita tata dengan baik. Pelayanan dan kebersihan, kita adalah agen perubahan, maka ketika melihat sampah, maka harus diambil dan dibuang ke tempatnya. Lanjut.
Nah, pihak-pihak yang terkait, siapa? Pimpinan jelas, dosen iya, mahasiswa apalagi, pendik atau karyawan, semua adalah bagian dari proses. Ada lembaga kemahasiswaan, ada asrama, ada masjid, yang bagian inilah semua mensukseskan untuk kampus Islami. Lanjut. Nah, dari kondisi objektif dan ideal kampus yang tadi sudah kita lihat, ada gap. Ketika gap itu muncul, yaitu ada masalah, maka muncullah yang disebut dengan program Islamisasi Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta yang pada prinsipnya menuju kampus Islami. Lanjut. Silahkan lanjut ya. Apa yang kemudian kita perlu lakukan di saat kemudian kita harus memulai. Starting point pengembangan kampus Islami ini adalah bagaimana kemudian dari evaluasi yang kita lihat sekarang ini terjadi, yang tadi saya sudah sampaikan, kemudian dilakukan sebuah evaluasi ya, melihat kondisi itu, kemudian kita melakukan aktivitas untuk mengubah itu. Apa? Yaitu tadi yang tadi proses kampus Islami yang tadi kita lakukan. Kita sholat 4 waktu, di asrama berlaku dengan baik, sebagai mahasiswa di kelas dan lain-lain. Ini yang akan kita lakukan sesuai dengan visi UMJ, terkemuka, modern, dan Islami. Lanjut. Mewujudkan visi dan misi UMJ dengan membangun UMJ sebagai kampus yang Islami itu meliputi ada beberapa hal. Pertama, akademik, yaitu menghilangkan atau mengurangi dikotomi ilmu pengetahuan umum dan agama. Jadi ketika bicara misalnya saya di Fakultas Ilmu Pendidikan, bicara tentang psikologi ilmu saya, misalnya salah satunya, saya juga bicara bagaimana Al-Quran bicara tentang psikologi. Seperti itu. Menginternaliskan nilai-nilai Islam dalam setiap mata kuliah. Secara struktural menjadikan setiap kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan UMJ selaras dengan nilai-nilai Islam. Kemudian secara kultural menjadikan nilai Islam sebagai budaya berkehidupan sehari-hari bagi seluruh sivitas akademika UMJ. Lanjut. Nah, kita perlu untuk kemudian mensyiarkan agar kemudian apa yang tadi menjadi desain dan dasolen yang kita lihat, bahwa kita membangun dakwah kampus Islami. Dengan apa? Pertama, mengembangkan daya insani yang berkarakter Islami. Kita semua ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, mengembangkan tradisi pemikiran Islam. Dengan apa? Ilmu-ilmu yang kita pelajari. Walaupun ilmu teknik ada Islamnya. Walaupun ilmu ekonomi basisnya juga Islam. Penataan manajemen dan organisasi kelembagaan, rekayasa lingkungan sosial yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik, penataan lingkungan fisik yang sedang kita lakukan sekarang ini. Nah, inilah yang kemudian kita tradisikan, termasuk 5S, salah, sapa, senyum, salam, sopan, dan santun. Lanjut. Nah, indikator kampus Islami berkemajuan. Apa saja? Satu, Islamic Campus, akhlak dan karakternya. Kedua, Learning Center, kita punya kultur dan karakternya. Ada eco-friendly campus yang kemudian sistem itu yang menyamankan, membahagiakan. Kemudian ada ICT-based campus, ada community development yang menguatkan komunitas di sekitar kampus kita. Kemudian diaspora dan roadmap for future. Ada University of Leader, Student Leadership. Jadi kita ini juga bagian nanti ketika kuliah tidak hanya akademik, ketika kita mengikuti ekstrakurikuler, IMM, BEM, HMJ, itu dalam kerangka untuk kita menguatkan student leadership. Dan juga kita punya sistem intelektual organik yang kemudian ini yang menjadi indikator kampus Islami yang kita inginkan. Lanjut. Nah, pesan Ki Ahmad Dahlan kepada kita semua bahwa Muhammadiyah yang akan datang
berbeda dengan Muhammadiyah sekarang. Maka teruslah kamu sekolah menuntut ilmu. Jadilah dokter, lalu kembalilah ke Muhammadiyah. Jadilah insinyur, lalu kembalilah kamu ke Muhammadiyah. Jadilah mister, lalu kembalilah kamu ke Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kita bersekolah, berilmu, menuntut ilmu di Muhammadiyah, kita menjadi orang-orang yang lebih baik dan ke depan menjadi orang-orang yang bisa mewujudkan cita-cita yang lebih baik lagi. Lanjut. Kita membentuk pribadi simpatik, salam, senyum, sapa, sopan, santun, gitu ya. Ini dilakukan setiap saat untuk kita bisa menjadi kehidupan pribadi kita. Lanjut. Etika dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial tentu komunikasi tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Karena komunikasi merupakan salah satu hal yang krusial dalam kehidupan manusia. Maka penting untuk kita memahami, mengenal bagaimana etika berkomunikasi. Lanjut. Contoh adalah komunikasi yang baik, misalnya penggunaan bahasa yang benar dengan intonasi yang benar. Kalau bertanya, apakah itu? Atau apakah itu? Nah, itu kan berbeda ya. Mengucapkan permisi ketika lewat di depan orang lain, berusaha menyapa atau mengucapkan salam lebih dahulu. Mengucapkan tolong ketika minta bantuan, berterima kasih, mengucapkan maaf kalau ada salah, menghormati yang lebih tua, menghargai yang lebih muda, memperkenalkan identitas ketika kita bicara, kemudian mengurangi kebiasaan menyela orang lain. Nah, ini penting sekali karena ini sudah dari rumah. Kita sudah dapat bekal ini di rumah kita. Tinggal kita menunjukkan bagaimana jadi duta rumah dengan kemudian menunjukkan sikap-sikap yang lebih baik. Lanjut. Nah, teknik komunikasi yang baik, bicara dengan jelas. Maksudnya apa? Mendengarkan, jadilah pendengar yang baik. Perhatikan lawan bicara, eye contact. Ada kontak ya. Konfirmasi jika merasa tidak paham. Maksudnya apa? Gitu. Perhatikan komunikasi nonverbal. Apa itu? Bahasa tubuh, gerakannya, senyumnya, tiba-tiba orang merengut. Maksudnya apa? Nah, itu perhatikan bahasa tubuhnya. Apakah kemudian lawan bicara kita setuju atau tidak, kita memahami apa yang kemudian dia sampaikan. Lanjut. Ini adalah tadi yang saya sampaikan di atas, regulasi-regulasi yang kita buat dan bagaimana berbusana yang baik ketika masuk ke dalam Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jadi yang kita tidak sesuai seperti di sebelah kiri gitu ya, kita yang kita hadapi, yang sebelah kanan itu yang pantas gitu ya. Apakah tidak boleh bercelana panjang bagi perempuan? Boleh, tapi bajunya harus melewati pantat, tidak boleh atau di atas lutut ya, di lututnya ya. Jadi tidak boleh pendek dan tidak boleh ketat ya. Jadi itu yang penting. Jadi yang penting mahasiswa menggunakan yang menggunakan celana ketat, kaos oblong, rok mini atau busana transparan itu kan yang diatur dalam Islam ya, untuk berbaju itu nggak boleh, dilarang. Jadi kita harus menyesuaikan dengan apa yang dipantaskan dan disampaikan di dalam SK Rektor nomor 552 A.01/2011. Lanjut. Nah, ini pakaian yang pantas bagi perempuan, menutup aurat, sopan, tidak menonjolkan lekuk-lekuk tubuh, tidak ketat, tidak transparan, tidak mencolok gitu ya, tidak bermake up dengan menyolok gitu, tidak memakai make up itu tadi ya, perhiasan yang berlebihan, tidak bergambar atau bertuliskan yang bertentangan dengan Islam, memakai baju-baju yang ada konten-konten pornografi, pornoaksi dan lain-lain itu tidak boleh. Kemudian memakai sepatu atau kaos kaki yang diperlihatkan seperti itu. Jadi kalau pakai sandal atau sandal jepit, nah itu yang nggak boleh ya, apalagi masuk ke dalam kelas gitu ya. Lanjut. Yang bagian laki-laki seperti ini, dan ini sudah jelas juga ya, dalam surah Al-A'raf ayat 7, ayat
ayat 26, diingatkan kita semua tentang itu. Apa syaratnya? Menutup aurat, tidak glamor, dan sesuai dengan tata tertib mahasiswa, gitu ya. Tidak yang baju sobek, tidak ketat, dan tidak transparan juga. Kemudian tidak menggunakan aksesoris seperti tindik, tato, kalung, itu nggak boleh ya. Tidak merambutnya yang aneh-aneh gitu ya, cepak atau di sini diukir-ukir gitu ya, kan ada tuh ya. Kemudian tidak memakai kaos, kemudian menggunakan sepatu atau berkaus kaki. Lanjut. Nah, itu tadi bagaimana adab kampus Islami. Mudah-mudahan kita semua dalam orientasi Al-Islam dan kemuhammadiyahan ini betul-betul menjadi langkah awal untuk kita selanjutnya menjadi mahasiswa UMJ yang berkepribadian baik. Putri Sunda pakai abaya, membawa nampan berisi nasi. Kalaulah mahasiswa baru ingin berjaya, mari tingkatkan kinerja dan prestasi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bu Emi, Masya Allah atas pemaparan materinya. Semoga ini contohnya seperti mahasiswa ya. Nanti ya mungkin bisalah kita terapkan secara proses mulai dari pakaian terlebih dahulu atau adab-adabnya nantinya. Oke, terima kasih untuk Bu Emi Sama-sama. untuk materi yang disampaikannya. Semoga kita dapat memahaminya dan bisa menerapkannya di kehidupan. Amin. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua. Kurang lebih mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.